Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman seru para pendaki gunung yang pada umumnya dialami secara misterius, nyata, dan horor. Sebelum mulai, mari ambil headset kalian dan kita akan merinding bersama. Di episode kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari kisah mistis pendaki Gunung Ciremai yang ditawan oleh penghuni Gunung Ciremai untuk part 4. Jadi kita akan langsung aja ke part 4-nya ya. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayang-bayangan gelap pohon cantingi yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku jatuh, tapi orang itu menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan, hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas sekali. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus berjalan, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak. Tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang berhubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang mendekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di tengahku. "Lari boy." Lalu ia menambahkan, "Jangan sekali-sekali nengok ke belakang." Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag, menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki. Hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh lenganku dikuras habis dan tenagaku terasa habis sekali.
Di depanku, di balik semak, nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdersir pelan, tapi aku pasrah, menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki. Ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 yang berwarna merah darah dan lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan sebuah kuntilanak dan sulur-sulur seperti rambut. Aku salah. Nyatanya itu memang seperti rambut. Mataku mengikuti arah pandangan orang itu. Di pucuk pohon tadi berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan mampu menoleh sama sekali dan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia gak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan, terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut. Tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai. Dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenagaan palsu saja. Kembali aku terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangan yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyi Linggi berdiri di sana, hanya terpisah oleh jalur. Diam mematung, di atasnya, di dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor 2 orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu
dan Nyilinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak, memanggil dua temannya. "Oi, setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gua." Dengan takut-takut kuberanikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan nampak jelas kalau Nyilinggi itu marah. Aku komat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana. Tangannya tertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang kepis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seseorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan, kalau naik turunnya baru lewat Linggarjati." "Lu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung, gak bener. Semua jalurnya nyusahin, gunung brengsek." Dalam sekejap suasana berubah, udara seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasinya. Aku menunggu dengan tegang dan akan apa yang terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajarnya. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terjulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku tak mampu bersuara, hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia mengeram keras, disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelagar, bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya yang panik berlari tunggang-langgang. Langkah Nyilinggi terhenti mendengar auman suara barusan. Tanpa membalikan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak, jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyilinggi saling menatap. Bola mata Nyilinggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat, dan orang itu dan aku lalu tanpa membuka mulutnya dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. Kumakan kalian semua." Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seseorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih mengeram dan tampak memintanya untuk tenang.
Orang itu dalam sekejap lalu seakan berubah liar, perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya yang tak terdengar lagi, pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih, di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu seakan berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya nampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Linggi berteriak marah. "Jangan ikut campur, bukan urusan kalian." Matanya melotot tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditujukan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelagar. "Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih, pucat, terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan," bisiknya pelan, namun suaranya terdengar jelas. "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan, sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata, "Mati, mati, mati." Kedua orang tua itu kudengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. "Manusia tempatnya salah, Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kehilafannya, Linggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kalong Wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kalong Wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu, sementara lidahnya menjilat-jilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalong Wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya dan sekarang tampak menghitam, sementara tubuhnya gemetar tak terkendali. Nyilinggi melayang mendekat, lalu hilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan, lalu hilang. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang atau menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata "mati, mati, mati."
Semakin erat kututup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris, berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan, lu orang Islam bukan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar, tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku istighfar. Suaraku bergetar lirih, astagfirullah, astagfirullah. Lebih keras, astagfirullah, astagfirullah. Orang itu menampar pipiku dengan kencang sambil teriak lebih keras. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mengalir deras tak mampu kubendung. Bibirku bergetar pelan dalam isakku. Istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat. Tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumnya tersungging menghina. Dasar bocah. Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyi Linggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini, pergilah Linggi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyi Linggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar, "Mati, mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakkan. Sosok menjijikkan Kalong Wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan, makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyi Linggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura mukanya meledak dalam keheningan. Perlahan, bibirnya yang selama itu tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa bayar nyawa." Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua itu. Dengan hikmat, ibu tua itu mendengarkan. Disusul dengan anggukan perlahan, dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyi Linggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan tapi juga bersimpuh, andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku ikut dan mengikuti keduanya. Mencium tangan kakek putih itu, tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, kudengar dia berbicara pelan. "Kamu pulang ya. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada." Aku mengangguk pelan, mendengar
kata pulang tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkan untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya, dengan menunduk aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun, meninggalkan kakek dengan nyelinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun benda ini, kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia adalah orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku untuk berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirik, senyumnya tampak jahil. Kapok ya naik Ciremai boy? Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok, jelas banget. Bukan cuma Ciremai, sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy, kejadian ini ambil pelajarannya, katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya bang, kataku kali ini. Kalau gak ada abang, gak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua boy, lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doain lu di rumah, Ayu, termasuk juga Nyilinggi, dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar, jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan, ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu, ceritain ke temen lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, jawabku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek itu siapa bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalong Wewe tadi gimana nasibnya bang? Tanyaku lagi. Mati, jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diam aja? Gak nyerang atau ngapain gitu bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lu ya, jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab, mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia.
Aku mengaminin jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui bukan terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku akan merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terbiasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti dari belakang. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalong wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Kudengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar lembut. "Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya." Kulihat orang itu melepas pin dari carrier-nya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Bekas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku di balik tirai berwarna biru tanpa kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan-pelan. Di tiang di samping tempatku berbaring, aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayuh lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Lu udah gak ada apa-apa yuk? Tanya aku. Dia mengangguk sambil mengusap air matanya. Maafin gua ya, gara-gara gua lu jadi begini. Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. Yang penting kita selamat, kataku. Siapa yang bawa gua ke sini yuk? Gak tahu juga gua juga baru bangun udah ada di sini, jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikan sesuatu sebelum aku pingsan. Yuh, lihat pin yang gua pegang gak pas gue pingsan? Tanyaku. Oh iya, bentar ya, katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa-apa yang tercetak di pin. Saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap, aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning. Sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. EDGE Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, Yu? Tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. Oh, udah dibuang di tempat sampah, jawabnya. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya.
Tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, "Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat berapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga yang sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang membuatku terdengar agak konyol dan lucu. "Kok gue bisa tahu tentang pembalut di kain putih?" Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengambang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan. Tapi ya sudahlah. Setelah malam itu kayaknya gua nggak bakal kaget kalau dengar hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh gue ceritain perjalanan gua ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gue ceritain tentang Nyilinggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan merawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak hutang budi sama dia. Sekarang giliran aku yang terkejut." Udah ya, ceritanya tamat. Akhirnya beres ceritanya ya. Semoga teman-teman bisa menikmati ceritanya, terlepas dari cerita yang keren dan memotivasi, entah cerita asli atau hanya untuk promosi. Menurut saya, Ayu mengambil pembalut dari sudut alam manusia. Adi mengambil pembalut dari sudut alam gaib. Keduanya dengan pengalaman gaib yang sama. Dan Bang Miko itu mungkin pendaki berpengalaman yang sudah lama meninggal dan dikubur di sana. Cerita ini ada bukan untuk menakuti atau membuat kalian berhenti mendaki gunung ya, tapi agar kita tahu dimanapun kita berada, kita tidak sendirian. Itu mengapa kita harus bisa menjaga tutur kata, sopan santun, tata krama. Cinta alam jangan berkedok mendaki cinta ketinggian, tapi tetap mengotori alam. Banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang dapat diambil dari cerita ini. Pokoknya stay safe, stay healthy dimanapun kalian berada. Oke, cerita ini sumbernya dari FB, Facebooknya EDGE Mountain ya. Dan terima kasih juga untuk AAS Unda di akun Twitternya @goodnutrition. Teman-teman bisa follow ya. Terima kasih untuk semua yang udah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.